Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tanya bersama Yana. Kali ini saya membawa teman saya sendiri sebagai bintang tamu dari Universitas Hasyim Asy'ari. Dia prodinya Hukum Keluarga dari semester 3 sama seperti saya. Oke, Mbak Layu, gimana rasanya malam ini diundang ke acara Tanya? Biasa aja. Astagfirullah. Ya, dia emang seperti itu ya. Oke. Kali ini saya akan membicarakan tentang K-pop. Sebagaimana Anda juga menyukainya. Anda sejak kapan menyukai K-pop dan apa yang membuat Anda suka dengan dunia K-pop ini? Saya sih suka K-pop itu sejak kelas 1 SMA ya. Nah, di situ yang nggak tahu juga, saya awalnya cuma lihat-lihat video mereka ngedance, nari, terus saya tuh ngerasa saya terhibur dengan konten-konten mereka, dengan karya-karya mereka, dan saya ngerasa ketika saya menonton video-video itu, saya ngerasa ada lebih baik dalam diri saya. Jadi saya kayak, oh mungkin ini emang saya ditakdirin buat suka sama ini, karena emang beberapa problem nggak bisa ditemuin solusinya, tapi ada solusi yang Tuhan kasih, tapi secara nggak langsung itu solusi, tapi itu bisa bikin kita jadi lebih baik gitu aja. Oh, berarti kayak misal kita hatinya gundah nih, bisa ya lihat keseruan mereka gitu? Bisa, lihat keseruan mereka tuh jadi kayak ya udah saya happy lagi, tambah udah lupa sama masalah-masalah yang saya alami. Kayak emang kayaknya masalah itu harus terjadi, soalnya saya juga punya healing sendiri dengan menonton karya-karya mereka. Anda ini ngestan apa ya? Saya sih multi fandom ya, soalnya biasanya itu banyak. Gimana deh? Apa aja sih biasanya tuh yang besar-besar gitu biasanya? Saya kalau pertama dulu awal saya suka K-pop, saya suka ngestannya di EXO. Habis itu EXO kan lama hiat, terus ada beberapa anggotanya wamil. Jadi saya habis itu ngestan di BTS. Nah, dia saya di situ itu gara-gara dia juga saya kayak, oh emang penting nih mencintai diri sendiri. Jadi menurut saya dampak positifnya di situ. Saya fokus belajar, saya nggak neko-neko, nggak macem-macem, kayak saya nggak mentingin kayak masalah pacaran atau dan lain-lain, karena saya mikir saya udah punya dia, udah cukup buat jadi semangat saya belajar. Positif sekali ya. Kan gini, ada yang non fans gitu kayak haters gitu, kan bilangnya kalau kamu lagi nggak enak, lagi nggak kenal gitu, sebenarnya tuh kamu tuh kurang iman. Itu benar nggak sih? Padahal kebanyakan anak K-pop nih biasanya kalau dia lagi suram hatinya itu kan biasanya lihat video mereka gitu. Oh benar mereka itu kurang iman. Menurut Anda gimana? Menurut saya sih ya tergantung perspektif masing-masing ya, tapi kalau menurut saya sih enggak ya, karena masalah iman itu sendiri kan ya udah yang tahu itu Tuhan sama diri kita sendiri. Kadang menurut saya juga manusia sendiri tuh nggak tahu, maksudnya kita nggak bisa ngeklaim iman saya kuat, iman saya lemah. Cuma Tuhan yang tahu iman kita lemah atau kuat. Kita nggak bisa ngejudge orang dengan iman lemah, emang udah sukat apa iman kamu gitu kan. Terus juga kita melihat kita dengan nonton, kita punya masalah terus kita lari ke K-pop, tapi itu nggak satu-satunya, nggak langsung bahasanya tuh kita nggak langsung ke situ terus. Kita juga kan kita juga punya agama, kita ibadah, tapi nggak perlu dong tunjukin ke orang lain tuh apa kita ibadah tunjukin ke orang lain, cukup di sini. Kan pasti ada dampak negatif dan positifnya. Kalau menurut Anda ini banyak dampak yang negatif atau positif? Kalau menurut saya ada dampak positif, di situ pasti ada dampak negatif. Tapi bisa digarisbawahi lagi, dampak negatif itu bukan dari merekanya, bukan dari K-popnya, bukan dari karya-karya mereka, tapi dari dirinya sendiri yang nggak bisa kontrol, kayak terlalu fanatik. Nah itu karena dia sendiri, bukan salah K-popnya.
justru dari salah pribadi. Jadi bukan gara-gara idolnya ya, tapi karena idolnya juga ngajarin kita buat aneh-aneh. Justru idol itu ngajarin kita buat kerja, fokus di kerjaan kita kalau kita udah kerja, fokus di sekolah kita kalau kita masih sekolah. Ini fokus sama apa yang kita jalani saat ini. Dan justru para idol semuanya ya, menurut saya nggak cuma fandom yang saya bikin sekarang, mereka tuh ngajarin buat kita buat mencintai diri sendiri itu penting, terus baik sama orang lain itu penting, nggak dengerin omongan orang itu penting. Jadi kalau kita bener-bener bisa ngambil manfaatnya dari situ, banyak banget manfaat yang bisa didapat. Kita jadi lebih nggak peduli sama nyinyiran orang lain, kita lebih fokus sama diri kita sendiri. Terus juga kita bisa bikin bangga orang tua dengan bener-bener nekunin apa yang kita sukain atau apa yang kita jalani saat ini. Karena mereka juga mencontohkan itu, kayak mereka tuh jadi idol susah kan, training beberapa tahun, itu kan ngajarin kita disiplin lah. Masih banyak lagi ya yang hal positif gitu. Ya banyak, ini kalau diceritain bisa semalaman, mungkin 2 hari 2 malam ya. Dan biasanya tuh kan kalau ada menurut Anda kalau ada negatif pasti ada positif gitu kan. Jadi tadi kan termasuk positif nih, terus dampak negatifnya yang benar-benar fatal tuh kayak gimana? Kalau fatal itu kayak, kalau justru kan sekarang sebenarnya banyak anak-anak yang masih di bawah umur itu udah standing mereka juga, menurut itu nggak salah sih, tapi sebenarnya itu juga harus ada kontrol dari orang tua, karena nggak semua karya-karya mereka itu cocok buat anak di bawah umur. Jadi bisa ada yang juga sampai apa ya, terlalu fanatik sama idol mereka sampai mereka ngelawan ke orang tua mereka, kan itu salah. Justru idol nggak ngajarin kita kayak gitu, idol nggak mungkin ngajarin kita hal kayak gitu, Dari kita sendiri ya. iya. Terus yang parah lagi, kayak kita apa, besok buang-buang uang buat beli album mereka, fotokat mereka. Nggak apa-apa beli, sebenarnya nggak apa-apa, asal kita nggak nyusahin orang tua kita, hasil uang dari kerja kita sendiri, ya udah nggak apa-apa. Kecuali orang kaya nggak apa-apa. Tapi saya mudah-mudahan. Sama kayak juga. Oke, dari artikel yang pernah saya baca ya, itu banyak sekali yang sembuh dari lukanya, entah itu luka gara-gara cinta, terus patah hati, atau gara-gara keluarga gitu. Itu biasanya penyembuhnya itu dari psikologi gitu. Terus kan kalau anda biasanya anda ini kalau melihat mereka kayak mood buat mereka tuh waktu kapan? Saya sih itu ya, kalau saya pribadi, saya kan orangnya juga nggak terlalu suka bersosialisasi sama orang. Jadi saya juga, tapi saya sadar bersosialisasi itu penting. Jadi ada saat di mana saya benar-benar nggak ingin ketemu sama orang sama sekali, nggak ingin bicara sama orang sama sekali. Ya udah, saya menghibur diri saya, mulihin diri saya dengan melakukan itu. Setelah saya udah happy, udah seneng banget, udah mood lagi buat melakukan aktivitas, ya udah saya justru dari itu, dari nonton K-pop itu saya punya apa ya, kayak saya tuh punya tenaga punya power buat bersosialisasi yang awalnya saya nggak suka sama sekali. Saya jadi kayak, iya nih penting, bersosialisasi itu harus penting, soalnya kita butuhkan dalam kehidupan itu, kita butuhkan dalam segala aspek kehidupan. Nanti Anda dulu introvert banget nih. Gak introvert sih, lebih ke males aja. Males bergaul gitu. Ribet menurut saya tuh. Emang agak ribet manusia. Tadi mana? Ini kan mohon dibantu. Oke, selama menjadi K-popers nih, Anda ada merasa yang beda nggak sih, kayak menjauhi temen atau kena hujatan gitu? Kan biasanya haters itu menghujat idolnya, juga menghujat fansnya gitu. Ya kayak Mas Ani kayak gitu kan banyak hujat ya? Ya banyak banget yang hujat, padahal kita nggak ngelakuin apa-apa, nggak mengganggu hidup mereka. Baik. Terus ya kalau masalah hujatan atau dijauhin orang, ya pernah, ya justru sering, karena emang kayaknya ARMY itu kayak
bukan kayak mohon maaf, maksud saya kalau jadi fans K-pop itu berasa kita tuh ngelakuin dosa, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma suka sama karya orang berkarya terus kita apresiasi. Apa salahnya gitu kan? Nggak ada yang salah terus, tapi kebanyakan orang nganggap hal itu sebuah kayak hal yang tabu banget, sampai dijauhin, dihujat. Tapi saya sih nggak terlalu ambil pusing karena kayak gini. Kalau emang dia nggak mau temenan sama saya karena saya K-pop, ya udah, saya juga nggak butuh mereka. Tuh di situ ya. Saya juga nggak makan dari uang mereka, saya dibiayain keluarga saya. Terus kalau saya masalah dihujat, ya udah sih nggak usah didengerin namanya. Kita tuh buat apa kita ngebalas hujatan mereka? Orang mereka nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita debat sama orang bodoh, mau kita tunjukin bukti apapun juga, ya udah sama aja. Kalau kita tunjukin satu kebenaran sama orang pintar, justru kita akan jadi teman sama orang itu. Tapi kalau sama orang bodoh, itu dia ikut. Justru kita yang apa kayak ngapain diri aja kalau debat sama orang bodoh tuh, ini jadi diemin. Emang ya, bersikap bodoh amat itu perlu. Jadi kalau debat sama orang bodoh nggak ada artinya. Iya, nggak ada, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Terus juga ya meskipun akhirnya mereka benar-benar diem karena apa ya, karena bukti-bukti yang kita yang kita kasih ke dia, apa hasilnya? Debat sama dia nggak ada apa. Mending saya lanjutin MV streaming. bener aja. Jadi kan kebanyakan yang menghujat kita anak cowok. Padahal anak cowok tuh biasanya juga banyak yang fanatik sama bola. Bukannya sama aja ya kayak gitu. Menurut saya sih sebenarnya saya nggak mau ngejelekin orang yang suka bola sih, itu dengan mereka kan sebenarnya dalam sebuah perbedaan itu kita cukup harus menghargai aja. Mungkin nggak semua orang yang suka bola itu menghujat K-pop, nggak semua. Cuma ada beberapa oknum yang kayak mereka nggak seneng banget nih sama fandom K-pop, entah kita melakukan dosa apa, tapi sebenarnya kayaknya kita nggak ada mengganggu dia atau sampai bikin masalah di hidup dia. Justru kayak mereka ikut campur dalam masalah kita. Ya mungkin mereka merasa itu ya, kebanyakan nih ya, kalau dari temen cowok yang saya tanya kenapa mereka nggak suka K-pop, katanya melihatnya tuh alay, terus juga suka K-pop itu alay, berlebihan. Terus mereka juga ngerasa mungkin mereka nggak mau ngakuin mungkin ya, tapi saya ngerasa mungkin mereka kayak merasa tersaingi, bukan tersaingi sih, kayak kalau cewek banyak yang suka K-pop berarti dia nggak akan laku, soalnya dia nggak memenuhi taraf standar buat sama kayak cewek, kayak apa ya, kayak ideal kesukaan cewek itu. Tapi menurut saya ada yang bilang lebay atau apa dan semacamnya. Lebay dan alay itu menurut saya sih tergantung perspektif orang-orang ya. Dan juga meskipun dia alay dan lebay, ya kenapa? So apa masalahnya? Kalau dia alay, ya